أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال المؤلف الشيخ عبد الصمد الفارنباني في كتابه هداية السالكين rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulamihi fid dharain amin. Faslun fi adabis siyam. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa, supaya puasa itu bukan hanya sekedar sah tapi mendapatkan pahala. Karena adab ini kan menjadi nilai tinggi bila adabnya itu juga. Dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Misalkan besok 1 Ramadan, maka malam ini niat. Nah, niatnya itu waktunya mulai azan maghrib sudah boleh berniat sampai imsak lah, imsak ya sampai matahari timbul. Nah, ada imsak itu kan orang hati-hatiakan supaya kita itu sebelum matahari timbul kita sudah siap puasa. Sebelumnya waktu imsak bunyi sirine itu belum kita puasa, karena biasanya itu bermaju pada hitungan timbulnya fajar. Arti fajar itu cahaya matahari lah, cahaya matahari nang tahambur di sebelah sana. Nah, lalu imsak itu supaya kita ini berhati-hati. Lalu ketika bunyi sering apa ya kita makan memang. Kamu alang-alang saya dimuntong ada tagok aja punya muntong alang-alang. Tapi kalau sudah habis deh serinnya jangan lagi. Kalau kau kada tahu hitungannya kan, jadi masih bunyi itu apa sih? Menghabiskan nang dimuntong. Nah, begitu jangan lagi. Karena itu lagi kita. Nama-nawar tuh malih kita kalau pasang kita satu buat padahal awas deh. Nah itu. Nah, maka niatnya itu mulai maghrib. Nah, tapi kalau kita belum pasti lagi isu Ramadan maghrib enggak tahu niat tuh menghadang keputusan Menteri Agama. Nah, kayak tahun ini kan malam Senin itu penentuannya adalah keputusan Menteri Agama. Karena kita ini pengarahnya nih. Nah, hitungan Sa'ban ini kan bila inya hari Ahad itu dianggap 20 sampai Sa'ban itu pas kehabisan bulan kan, artinya bila ketahuan bulan kan malam Senin ini berarti Sa'ban 29. Tapi bila inya kada kelihatan bulan malam Senin ini, maka Sa'ban didapatkan jadi 30. Nah, berarti 1 Ramadannya malam Selasa. Malam Selasa. Nah, 1 Ramadannya. Nah, berarti kita ada kabar niat maghrib toh. Karena belum pasti lagi. Hadenge pengumuman Menteri Agama, bila Menteri Agama mengumumkan kada puasaan hari Senin toh. Nah, maka kita hari Senin bisa puasa. Dan kita kada perlu niat. Nah, tapi karena malam besoknya malam Selasa kada perlu lagi menghadang tarawih. Pokoknya bila maghrib hari niat puasa lagi. Karena Sa'ban jelas sudah 30. Nah, maka malam Selasa itu pasti 1 Ramadan. Maka bila sudah tinggal matahari, masuk sudah kita 1 Ramadan. Boleh berniat begitu. Nah. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam. Seperti katanya, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri. Syahrinya ada 3 apa? Nawaitu shauma gadin an adai fardhi ramadhani di sanati lillahi ta'ala. Garisnya ramadhani lah. Bila kepengen ramadhana ganti. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi ramadhani di sanati lillahi ta'ala. Ada apa membaca Ramadhan hadis sanata juga. Cuma kalau melihat yang pengurus ompo itu bacanya Ramadhani hadis sanati. Nah, di imdad kalau pihak bisa imdad periksa aja. Bacanya Ramadhani hadis sanati. Nah, kalau Ramadhana hadis sanata ada juga yang baca itu. Garisnya ganti Ramadhani. Nah,
karena guru sekelompok itu akan presiden kita menuruti guru sekelompok aja. Karena orang rata-rata kan memakai guru sekelompok. Mungkin kita malah lain kan dari mana? Ya guru sekelompok kan orang di kita nih bilang rata-rata ampun guru sekelompok. Jadi itu ampun guru sekelompok itu diciptakan kitab sidento Ramadhani hadis sanati. Nah itu. Kalau Ramadan hadis sanati ini ampun upin ipin. Nah, pilih upin ipin itu Ramadan hadis sanati ini bacanya. Jadi apa tadi? Artinya nih, nah sahaja aku puasa, kita sahajaku lah. Udah juga. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Taala. Nah, itu nih. Bulannya kita tinggal apa? Karena Ramadan itu sudah nyata dalam bulan. Itu alasannya. Ada kita bersama bulan itu bagus lagi kan kayak apek, kayak pahalanya lebih banyak. Lalu apa saya tadi orang berniat sabulanan itu kan biasa di malam pertama lah. Malam pertama bulan Ramadan itu berniat untuk sabulanan penuh. Itu sebenarnya kalau mazhab kita Syafi'i kada bujur itu kan bila berniat sabulanan maka sah hari pertama aja. Kalau kita mazhab Syafi'i. Nah itu. Lalu kan biasanya imam ini memimbing. Mari kita bertaklid. Nah, aku mengikut Imam Malik yang membolehkan niat puasa sabulanan. Nah, imam memimpin gitu kan. Nah, nawaitu sahma syahri ramadana kullihi. Nah, itu Ramadan bagian pulang. Sahajaku puasa bulan Ramadan sabulanan penuh. Nah, asalkan sebelum niat itu kita ada berniat sudah mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, jadi seandainya orang ini mahir bila tarawih berniat, bila kada tarawih kada berniat. Nah, ini ngalihin orang berniat itu bila imbah buka puasa berniatnya lagi. Jadi kita bila imbah buka puasa ingatan niat. Nah, itu. Jadi tarawih enggak kada berniat. Amun aku bila tarawihnya berniat. Buset burung kada turun tarawih atau beri dulu pas yang berniat. Kan ada kita tuh kebiasaan tuh kan ngalih mau ubah. Jadi pian bagus niat tuh anda di imbah buka puasa. Imbah buka puasa niat ini. Nah, jadi kan kita imbah buka puasa ingat toh, ya kamu niatnya gini. Toh, boleh kita berniat mulai maghrib. Imbah buka puasa berniat sudah esok. Nah, kemudian pas sebujur kada ingat berniat. Nah, orang ini kan ada tadi saya Bapak niat nasa bulan penuh. Nah, maka hari itu inya puasanya berpindah mazhab. Karena menurut Imam Syafi'i kada sah. Nah, maka hari itu inya pindah mazhab Imam Malik supaya sah puasanya. Nah, lalu mazhab Imam Malik itu ya puasanya itu mirip kan kita juga kan membaca puasanya rukun puasa itu rukun puasa bilang pasain. Ya pembaca puasanya sih mungkin ada bedain. Di antaranya mazhab Imam Malik itu bila puasa atau bila bercalak mata lalu marasab itu betul. Ada kita Syafi'i kada kita bercalak mata ada Pak ada betul. Nanti kita Syafi'i. Nah, mazhab Imam Malik betul. Nah, berarti hindari itu. Nah, salah satunya anda belum tahu tuh. Mungkin ada lagi lain-lain lagi lah. Ada tak itu kita. Kincu. Nah, begincu tuh kada tepang. Apa bahasanya lah? Ya dengar. Tapi kalau begincu itu sok muntong itu betul. Kincu tuh kalau ada rasanya kan kerasaan. Kan bendanya ada. Kamu masuk ke dalam muntong tetagok kan. Kan beda. Jalannya kada jalan muntong kan merasa Imam Syafi'i itu alasannya kan jalan mata ini kada lazim. Kan kita tuh saya ngaran makan minum itu kan muntong. Nah, jadi kan kada lazim lalu kada batal. Nah, ada sekali gigi itu sebenarnya kan kita itu kalau besiwak ngaran besiwak itu ada budul. Nah, kan kalau pian besiwak kayu siwak aja apa? Nah, tapi kalau misalnya ibu itu kan hati-hati tak. Nah, kada budul. Nah, itu asal nang hati-hati aja pian jangan tetagok. Makruh. Kada haram dan makruh.
hukumnya makruh. Mulai tang hari masih wudu itu kan makruh. Sampai juga sampai tang hari juga boleh anunya yang kada makruh. Nah wudu tuh kada apa mah udah kan detail lah. Cuma kan asa tangalih lah. Akhirnya mutung kita tuh kan lalu berasa. Nah, lapah kan kita meludahkan ini lapah supaya jadi normal kan pulang. Karena asa dingin pulang kan. Malih kan hayaan kan baiknya itu kada sampai udul. Nah, ada bersih gigi juga baru pagi-pagi kita. Ya bodoh masalah habis juga boleh aja. Mau ibadah kalau sudah tang hari-hari. Kumur kalau kita wudu kumur tetap sunat. Tiap kali kita wudu sunat kumur. Asalkan ingin 3 kali aja. Yang lebih. Puasa ada semua kumur berasal. Di sunatnya sunat. Dah aja bila begiwi-giwi kan ada ya kan. Asa takutan kan usah. Padahal nyaman kok kumur tersihir. Masa yang ditangkap ya kan. Nah, itu bang deh. Hukumnya lah. Karena hukum itu sunat puasa Pak. Sunat wudu Bang lah. Ada bahaya walaupun puasa tetap ada kesunahannya. Asal jangan banyak deh. Orang 3 kali yang 4 nah itu Bang. Itu yang jadi masalah. Bila nak 4 tetaguh pas betul. Lebih. Nah itu mazhab Imam Malik tadilah. Jadi kan gitu. Nah semua syaratnya pulang yang kedua yang dibahas tentang mazhab Imam Malik dalam melihat sabulanan penuh itu boleh asalkan puasanya tatabuk. Arti tatabuk itu terus puasa. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, ketiga puasa. Nah, maka niatnya cukup tuh itu hari malam pertama. Bila misalkan orang hari kelima hari puasa antara musafir atau bina tanda tang bulan hampir tang bulan hampir musafir puasa pulang hari berikutnya. Nah maka niat kada kawa maka niat yang pertama tadi bahasa biasa pulang. Nah sisanya atau aku niat puasa Ramadan sabulanan penuh ini sisanya ada. Itu pulang bila nak niat nang Malik tadi biasa pulang berniat di hari berikut di hari nang datang. Tetap iya namanya jadi jalan bila buka puasa berniat. Ada betul kita, mana madang tarawihnya berniat atau taburo nang ada turun tarawih. Taburung parai atau berhulu pas dengan berniat. Nah kayak kamu orang kada berniat itu niat sabulan kada kan. Nah maka orang itu hari nak kadang berniat itu tetap puasa. Arti puasa itu imsak. Tetap inya bertahan kada saling bukaan. Tapi puasanya kada sah. Bila makan haram. Ini jurang wajib menghormati orang puasa ya nih. Nah orang kada ingat niat tadi. Sedangkan inya kada dianggap puasa, tapi nya wajib menahan diri sebagai orang puasa. Nah gara-gara kada niat tadi hutang sehari. Nah tetap. Nah, kisah orang kada niat minggu, kada dilegi kan anunya panolongnya nih. Namanya menyelamatkan diri lagi. Nah itu. Kada pulang. Jadi kayak tapakalah sehari kan. Kayak orang puasa tapi ada puasa itu. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima pada hal sengaja. Kada sengaja itu bisa terjadi antara misalkan orang tuh di kota kan, kota tuh bebas warung-warung di pasar mana bisa kada ingat. Kita di kampung nih, Bang lah, karena suasananya ubah sudah, warung tutupan sudah. Tapi bisa puasa sunat, kayak Senin Kamis tuh, bisa kan kita orang ada dalam puasanya, sekarang puasa kan bisa kada ingat. Bisa. Tapi kalau puasa nang Ramadan untuk daerah kita, kalih pang kada ingat lah, karena suasananya sudah mendukung benar. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi orang, arti digagahi itu dipaksa, diancam orang. Nah, pasai, tapi ancam ini jujuran Bang. Ada incanan dipahil, ancam aku lagi, aku buka. Nah, itu kan itu orang diancam orang itu rekayasa. Nah, lain ini asli seorang dah membuka orang ancam, dipaksa orang makan minum ada betul, karena kan berkehendak orang memaksa ada betul. Nah, yaitu tidak maka yaitu tidak batal puasanya.
Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah. Wiladah itu beranak. Nah, pada perempuan otomatis batal. Terjadi salah satu dari 3 macam ini. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat pada keluar mani. Kenapa? Karena ini bersentuhan. Walaupun kan kada terjadi jima, tapi kan bersentuhan itu sama mancing sudah. Nah, maka dihukumkan itu batal puasanya. Sengaja mengeluarkan air mani dengan cara mencium bini. Ini Imam Syafi'i pernah kata majar cerita. Datang. Hai Imam, belum takon. Ya, apa hukumnya mencium bini di paratan puasa? Imam Syafi'i boleh, makasih, boleh. Nah, datang pulang orang. Imam takon, apa? Bolehkah mencium bini paratan puasa? Kada boleh. Boleh pulang orang. Jadi nak murid lalu ai bingung. Kan patah belajaran, lalu kan murid ini bingung. Guru ini kenapa sama pertanyaan tapi lain jawaban? Dua orang petakon lain-lain jawabannya. Lalu takunakan, hai Imam, kenapa sampian ditakuni tadi sama pertanyaannya tapi beda jawabannya? Oh, jadi Imam Syafi'i nang pertama tadi nang betakun orangnya Tuhan sudah kai sudah. Jadi umumnya mencium bini itu kan lagi ciuman mesra. Itu ciuman terima kasih kira-kira kan, atau ciuman begaya aja. Nah, ada pacang lalau mana? Ada pacang lalau mencium bini itu. Jadi padahal kan boleh. Kau aja menguasai apa nih nafsunya nih. Ada bedanya sampai nang layau. Nah, jadi kebanyakan boleh. Memang kan ada alasan untuk mengharamkan. Adapun yang kedua tadi itu nang betakun ini orangnya masih anom pengantin baru. Nah, imbah kawin betakun, bahunya cium bini waktu berpuasa. Tunggu padahkan boleh bisa. Nah, imbah cium pas lama lalar. Akhirnya pas tagawin yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, jadi aku menjagakan jangan sampai jawabanku ini maulah orang menjadi tersalah jadinya kan. Jadi karena mengkhawatirkan menjagakan jangan sampai orang tersalah lalu padahkan gini. Nah, padahal makruh aja Bang tadi kan. Tapi bila sampai tadi mencium tuh kalau mani daripada kada sampai melakukan hubungan dah. Kalau maninya betul ada puasa. Nah, lalu kada sini kada boleh. Nah, itu jadi menjawab pertanyaan orang itu harus lihat sikonnya. Jangan sampai jawaban kita tuh maulah orang jadi salah dalam bertindak. Dengan syahwat kalau mani. Atau keluar mani sebab memegang-megang akan istrinya dengan syahwat kan. Pokoknya bersentuhan lah. Itu deh, saking tingginya tegangan tegangan tinggi benar, 5 JP gini aja sampai tak kami. Nah, itu ibadah puasa. Itu puasa. Ini tegangan tinggi benar lah. Atau orang melihat video dihanto. Nah, video nang napa ya kada bagus lah. Nah, suah melihat video sampai nang kalor mandi kan pengalaman. Nah, lalu di bulan Ramadan melihat ulang pasti jadi maka batal puasanya. Itu. Karena itu sudah ada pengalaman. Amun kada ada pengalaman kada batal. Ada tabur puasa aja lihat noleh. Pas sampai nang sampai tegangan tinggi kan. Nah, kada batal puasa karena harus ada pengalaman dulu. Bila ada pengalaman, sudah itu sudah tak ulang kembali di bulan Ramadan batal puasa. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Nah, semalam apa aja? Misalnya sudah dulu bongkai mungkin ingat kapan masih. Orang tuh bila tolak bermotor muntah atau bila sampai ke kandangan, sampai ke minuang muntah kan. Pas bulan puasa, tabu jujur anak tulah. Kada bakajutan, maka berenya nih. Abenjar kan puasa atau penting benar apa kalah. Pokoknya pasti tulak. Nah, maka seorang sudah tak biasa bilanya tulak motor muntah. Sudah jadi kebiasaan seorang. Akhirnya tulak kai. Nah, biasa sampai ke kandangan atau sampai ke mana kalah. Separuh jalan pas muntah juga. Nah, betul kata puasanya.
Betul kata? Hah. Orang ini sudah terbiasa sudah. Tahu aja aku ini biar tulak yang muntah. Tulak tak baik tulak. Biasa bau sakur gitu muntah. Nah, maka tadi kan muntah dengan saja batal puasa. Nah, betul kata? Nah, maka di sini dirinciakan. Jawabannya ada kamu juga. Dirinciakan juga. Nah, apa niatnya buat ke motor deh? Niatnya apa? Hendak muntah kah? Tadi hendak muntah kah? Pintaran aja buat ke motor muntah loh kan? Nah, dia bertujuan kan hendak muntah. Aku tulak hal. Buat tulak ini kan bilang dia muntah kan aku. Nah, kayak itu bertujuan deh muntah betul aja. Berarti masuk ke motor itu sengaja hendak muntah. Tapi aku tawakal nanti dia yang muntah di motor deh. Supaya aku atau nggak deh aku nadiot kena di sampai ke Banjar kan? Hendak muntah aja menurut muntah kan di motor. Nah, dan gak ada muntah. Tulak muntah aja. Nah, maka ada betul. Asalkan muntah tadi kan imbah habis muntah atau sisa nang muntah itu jangan kita goklo gobok umur dibersihkan dulu karena itu najis dan dianggap benda sing kita bila tak kinung itu bila tatagok gitu ya itu hukumnya lah. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah. Nah, itu tadi muntah kada sengaja kan buat kamu tur, jika ada niat hana muntah, tergagah maka itu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya. Apalagi pengantin baru lah. Malih bener kawin bisa disepul. Itu harus ada tuh wasitnya di rumah itu kan. Ada bawasit karena kalau orang kadang bersahur karamian. Lalu kalau kami itu tahu je hukumnya ya. Ada tahu mun dia muntai dengan beliau. Ada tahu hukumnya tetap karena hukumnya kaparat. Biar kaparat apa? 6 bulan. Anak apa? 60 hari puasa lah. 2 bulan berturut-turut puasa kan. Bila terlanggar siang hari berhubungan sama istri. Jadi harus ada isi wasit di rumah kan. Di lapas berdua. Kalau koner kata kalau menguasai diri. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah, pangarannya bekam, sungo. Dan berlebih-lebih berkumur-kumur, berkumur waktu puasa, waktu berwudu 3 kali itu kan dah. Yang lagi lebih makruh. Dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi, ya bersiwak tadi. Tapi kemudian daripada gelincir matahari yang mulai juhur itu makruhnya. Sebelum itu kada makruh. Kenapa kada makruh? Karena bila inya isukan itu bersiwak itu sebenarnya bau muntong bukan bau karena puasa, tapi bau karena makanan. Tapi kalau ibadah matahari bila muntong berbau itu bau karena puasa. Sedangkan muntong berbau karena puasa Allah Taala suka. Gitu. Allah Taala suka kepada hambanya muntong berbau gara-gara puasa. Gitu. Nah, gara-gara puasa lalu muntong berbau. Nah, itu munculnya ibadah matahari. Kalau pagi-pagi belum lagi. Nah, sehingga makruh bersiwak tadi. Dan sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Jadi kita tuh disuruh juga kan jangan menyakiti, jangan melampaui awak kan. Ini bersahur pukul 12. Nah, esok cepat lapar. 12 dah sahur atau ibu bisa sahur lah. Pokok 10 makanan guringan ya bangun esok orang aja subuh. Nah, apa panjang benar kan perut kosongnya. Kada bejam boleh. Iya asa tabangon dia. Asa tabangon dia. Ya ho. Jam dia deh. Jadi susung kalau dia bisa horle. Jadi di masjid bang bejam lah. Bejam ya kalau di masjid dah. Anu pang apa di masjid itu kan pacang menentukan waktu, jadi mungkin nukar aku jam orang deh masjid supaya nang terpakai sambungan. Makanya beri jam bunyi nih kadang-kadang sambungan punya nanti di sejam. Kalau wasan begini, ya kita ini zamannya lah.
Pokok 4 tinggal habis sahur. Bapak siap deh makanannya kan tinggal nang membuat ke piring gini. Nah, berarti pemanas nih. Nah, jadi ketika jadi kita tagenda apa hal yang berbeda jadinya lah. Amun di pintangan sini. Nah, besungsong sahurnya itu dilambetakan supaya tempatnya lagi kan mulai puasa sudah. Hanya ada imsak. Nah begitulah buka puasa bila ternyata sudah berbuka puasa itu buka lagi kada. Kalau kau kan ada pemahaman bila belum sedikit agenda pahalanya kada. Jadi bila nyata sudah habis waktunya kan artinya waktu buka puasa jadi buka. Nah kemudian dan mentakhirkan sahur. Dan lagi pula sunat bagi orang yang puasa itu berbuka dengan kurma. Ya kurma itu ya nah kita sudah sering di antara kita nih. Ya, apa atau tamar lah, tamar. Nukar kurma. Cuma buka puasa itu kan lantaran buka puasa itu kita nih kan imbahan lapar seharian dah. Makan kurma nang karas oleh nambah kucuk tuh. Nah, itu kan kurang syukurnya loh. Kurang syukurnya. Mamah lapah. Asal murah aja. Jadi bila hendak dia nukar itu, tak kawai aja aku duitnya dipalakan. Ayo hak nukar kurma nang itu, cuma nukar nang baik juga. Jadi jangan buka tuh 3 biji kan, sabikin nang paling harat lah. 2 biji nang biasa lah mana. Supaya makan itu nyaman kan, mungkin makan tak. Tetap baik nyaman nang ninyet oleh kurma itu juga aja pian. Nih harga sano. Jadi misalkan ini juga misalkan kurma tuh supaya jangan haram, saya bagi seorang aja makan nukar nanti baik. Saya bagi ya bila buka puasa, bila hendak nambahnya banyak, ya tadi saya bagi nang paling baik. Sisanya kan kurma dikit nang 2 bijinya, nang tahu tadi. Nah itu usahakan pian nukar itu nang baik. Jadi kita tuh buka puasa tuh senang hati kan makan kurma nang baik itu nah senang hati. Nah, sudah. Ada kau ini Quran Allah mah niat nih, dan buat dah nang tahan. Karena anunya kekuatan apa juga tuh kekuatan isinya makanan kurma nih. Ada juga kawan sahurnya udah makan nasi. Kurma aja sampai biji aja. Tahan. Ambil aja udah gini puasa ini kan. Mungkin ada memasak lagi deh hitungannya. Itunya tahannya. Nah, sampai biji. Mungkin tuh mau ditaruh seterusnya bisa kawan akhirnya 3 biji kurma aja bisa. Punya makan masa mahir kan latihan terus lah dikurangi bisa kawa. Penutupnya nya sunat Pak. Berbuka sunat Pak kurma kan sahur sunat. Kurma. Orang namah lah tamah tadi. Jadi kadang mah minum obat. Nah itu kan kurma itu sudah menempati sudah kan obat sudah kekuatannya tak ada orang tertentu lah atau mungkin coba ibarat anda ada itu kan punya bagus kan berarti kan kita obat nah itu kan maka jika tiada kurma maka itu dengan sesuatu yang manis lebih teh lah atau wadai kan maka jikalau tiada dapat yang demikian itu maka sunat berbuka dengan air putih ini. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli. Nah ini artinya apa? Ya Allah, hanya karena Engkau aku dapat berpuasa, hanya kepada Engkau aku beriman, dan atas rezekimu lah aku dapat berbuka puasa. Maka ampunilah dosaku. Ini doa ini bagus benar kan? Ya, bukan nih. Biar kita makan bisa bikin kurma, kecil kan orang kesuntuk. Nah, mana sih? Dah, ini maksud nang di alarm mulai alarm lalu Allah malah kosumtu. Maksudnya waktu alarm kamu kan kurma deh, dengan banyu sudah. Lalu baca Allah malah kosumtu kita. Artinya kan dia mesti harus kalah sampai nasinya Allah malah kosumtu ada. Berarti asa terbuka di puasanya. Nah, itu. Hanya Allah malah kosumtu nih. Itu. Yang adim itu harus berbuka. Ada ini imbah berbuka. Pada ketika berbuka itu ya imbah sudah berbuka sudah kan? Kayak gini. Lalu doa ini bagus benar kan artinya lah orang penyerahan dengan Tuhan.
Ada kana punya tabari jurnal orang mana di YouTube bang lah. Nah, padahal doa ini hadisnya dhaif. Kalau dilarangnya mengamalkan gitu. Nah, maka itu pendapat tidak usah diikuti. Pendapat itu harus diikuti. Jadi orang itu sebenarnya apa yang artinya ya kadang mengerti kan atau juga lah. Padahal kita dalam beragama ini hadis itu bila dikatakan lemah, hadisnya lemah aja dhaif bahasa Arabnya. Bila hadis itu lemah, asal dibintangan amalan-amalan aja, silahkan amalkan, tidak perlu ditinggalkan. Tapi kalau hadis itu lemah, lalu diulah dalil pecang hukum halal haram sah batal, hadisnya lemah. Nah itu kalau diterima ditolak oleh hadisnya. Atau masalah itikad, masalah ketuhanan, masalah meyakini tentang Allah, tentang Rasul, tentang keimanan lah. Nah dalilnya hadisnya lemah, kita tolak hadis itu. Itu tuh. Tapi kalau masalah fadilat amal, saya membaca ini bagus, ini pahalanya ini, hadisnya lemah, gawih ya. Kayak itu kita dalam beragama ada yang ini kita hatinya. Nah, lalu dicoretnya bisa kasarnya itu kan doa ini kalau boleh jadi amalkan di waktu buka puasa. Jadi kita harus dapat gitu. Kita nih turun temurun kan ulama jadi sudah kan. Artinya banyak benar dari ulama di dunia ini menganjurkan baca doa ini. Walaupun hadisnya dikatakan lemah. Dan lagi sunat mandi janabat atau mandi junub dahulu daripada dari fajar. Misalkan orang tua kan tengah malam habis, misalkan apa nih datang bulannya bersih sudah tengah malam ya kalau pukul 3 habis sudah tidak mandi bisa dingin masih hari kan menyiapkan sahur pulang. Nah ibadah sahur anak mandi tinggal makan kayak naik holo aja akhirnya pas ibadah uang ajan subuh hanya mandi. Nah apa tadi jakanya kawa kan sebelum fajar mandinya gitu jakanya kawa. Nah mau kata kawa itu pasai kan asal jangan taka pagi sudahlah pukul 6 ya mandi besar kada beta ada puasanya. Cuma orang itu tertinggal subuh jadinya kan. Nah itu kan tinggal subuh. Benar jadi sunat ini kan mandi sebelum fajar supaya yang ketinggalan subuh. Dan lagi sunat mengekali atas sembahyang tarawih. Nah, walaupun di rumah kan ada mesti harus berjamaah begitu. Bagi binian lah. Nah, ada apa juga ada berjamaah. Yaitu 20 rakaat dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Jadi kan mau tarawih itu langsung 20 rakaat. Ada tahiyatan malaranai ya menghimatnya 10 kali tahiyat dihimat. Kayak mama hitungnya tahu juga lah 20 rakaat. Masyarakat berdiri kan. Nah, itu kada sah tarawihnya. Atau 4 rakaat. Jadi 5 kali salam boleh 20. Kada mau juga. Tarawih itu harus 2 rakaat. Bila kada itu kada sah tarawihnya. Kada sah tarawihnya. Itu hukumnya. Ada rakaat ya. Ada 4 digawe sah. Ya menurut kita ada sah. Nyaman sah atau ada tuh siapakah imamnya yang dipakainya tah. Nah, kalau kita masuk Syafi'i ada sah. Ada dua-duanya itu. Bukan sama lah. Ya mana imamnya ada juga siapa yang mengikutinya di 4 kan. Kalau kita kan Syafi'i bang lah. Nah, jadi kita ada sah. Lagi tarawih bukan cara dengan dua-dua tadi. Ada tahu tak katakan imamnya yang mengikutinya kita kada baik benar malah. Kita kada boleh gitu. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir. Nah, Ramadan itu pas benar Pak. Orang bersedekah Ramadan benar. Pas tabur orang berhajat juga kan. Tapi Ramadan ini pengeluaran kurang pas ikut nih. Tapi listrik tak banyak nih. Karena malam menyala subuh menyala listrik nih. Kita taharan listrik nih. Talawas menyalanya lampu nih. Nah, beda sedekah. Cuma orang sehat-sehat nih puasaan ini. Mana nancak nang kolesterol, ada nang kolesterol, mana nancak dia tinggi, ada jano normal. Tapi mau ibadah raya banyak pula pasien dokter lah. Kenapa? Pembalasan si pitong raya makan terus, raya aja makan terus deh. Nah, timbulannya penyakit biasa bulan lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
La yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadan fatatruka tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil 'aliyati fil faradis fatatahassara idza nadarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila al-kawkabid durriyyi wa hum fi a'la'il iyyin. Artinya jangan seyogyanya bahwa engkau simpankan apa simpankan nih? Engkau simpunkan maksudnya engkau ringkaskan atau kita ikam tunggalakan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat. Artinya puasa itu jangan wajibnya. Nah sunatnya koleru gawi. Nah itu karena ikam di sini meninggalkan perniagaan akhirat. Berarti keuntungan akhirat kurang, yaitu dengan berbuat puasa sunat. Bila orang mengikuti puasa sunat itu ada hubungannya dan mengusahai akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga yang bernama Al-Firdaus. Jadi karena di surga karena tinggi orang derajat, seorang rendah kan. Ada seorang puasa Ramadan wajib-wajibnya aja. Ada orang nasu-nasu negeri orang juga. Nah, pasal tak tinggi orang. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunat itu, seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam surga. Dan hari-hari yang sunat mempuasakan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, yaitu berupa hari. Pertama, hari Arafah bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Nah, orang berhaji itu kan disuruh puasa Arafah supaya ia gegah punya puasa, karena kasihan. Nah, makanya kan orang buka dari puasa lapar juga kan. Yaitu hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Nah, jadi hari Arafah itu jangan dipatahkan hari Arafah itu pas orang wukuf di Arafah, belum tentu. Kalau di Makkah bujur, kalau orang Makkah, orang Arab di Arab Saudi, hari Arafah adalah hari ketika orang wukuf di Arafah, bujur bagi buahnya. Bagi kita Indonesia kata apa itu? Kita Indonesia yang jauh pada Arab Saudi ini, maka pengertian hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun. Jadi kita ini kan bisa terbukti. Nah, Makkah itu sudah hari raya, kita masih 9 Dzulhijjah. Di Makkah orang bersembilan dan kita masih belum bersembilan. Kenapa itu? Karena di Arab Saudi itu waktunya terbukti pada kita. Nah, ini logika artinya secara akal. Kita misalkan kamarian ini anak melihat 1 Dzulhijjah kan, 1 Dzulhijjah kamarian ini. Biar lihati bulan, saya bulannya halus. Nah, halus ya umpama 2 derajat. 2 derajat ini bulannya halus. Kada terlihat. Maka kita kada hawa isok 1 Dzulhijjah kada hawa. Karena bulan kita lihat kada terlihat. Kan nengaran hilal itu kan halus lah. Amunnya sampai 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian bagaimana adakah? Bagaimana mana? Nah, wajar aja Indonesia kada melihat, Arab Saudi melihat. Karena bulannya terbukti dari kita. Karena bulan belambat melihat bagaimana sawat. Logikanya masuk di akal, secara masuk di akal lah. Kan kita sekarang jam 6 lah, jam 6 kita sudah. Nah, bulan halus sudah derajat. Karena 5 jam kemudian 7, 8, 9, 10, 11 kita puasa habis malam dah. Arab Saudi masih apa? Masih kamarian. Banyak orang tahu bulan, pas bulannya tagenda. Kenapa? Karena tadi beli pada kita. Tadi pada kita walaupun banyak waktu itu masih pukul 6. Cuma kan ngaran tadi itu kan kita mungkin besar. Bagaimana sama-sama seikat berapa kalau genanya 5 jam berapa? Walaupun lain tempatnya lah. Maka ngaran tadi itu kan kemungkinan itu secara akalnya lah, secara akal mikirkan. Jadi wajar bila tadubi itu lalu melihat. Kita Indonesia ini kan di Papua ada melihat, Sulawesi ada melihat, di Kalimantan ada melihat, di Jawa ada melihat. Mungkin karena di Jawa di Aceh ada melihat. Cuma kita Indonesia ini bila di Aceh melihat, maka bila diterima Menteri Agama berlaku seluruh Indonesia. Nah Papua 4 juga. Pada Papua ada melihat. Karena tadi dulu Papua kan di matahari.
Ya ada tak hitungan itu kalau di kalender itu lah, bila kalender lah, bila dibuka pada kan orang, bila Indonesia bagian timur, harus hilangnya, di tengah tagana ada, bila barat tagana lagi. Kita ini kan Indonesia 3, waktu timur, Indonesia tengah, waktu Indonesia barat. Nah berarti kalau nanti Makkah ini kan tadu di jauh dari kita, kemungkinan berbeda. Nah itu tuh kenapa jadi Arab Makkah tadu dari kita ya. Jadi karena patukannya nangaran bulan Arab ini patukannya maghrib. Bila maghrib tanggal 1. Tapi kalau tanggal nasional masih itu patokannya tengah malam. Bila pukul 12 tanggal 1. Nah jadi kita dulu kita pada Arab. Kita tanggal 1 udah Arab masih tanggal 2. Karena kita sudah pukul 12 malam. Bunyi masih pukul 7 malam. Tadi kita itu pergantian tanggal kalau tahun Masehi tengah malam pukul 12. Tapi kalau pergantian tanggal untuk tahun Hijriyah itu adalah di ketika tenggelam matahari. Nah, lalu patokan untuk agama ini patokannya melihat, bukan menghitung. Nah, itu kisahnya. Jadi kalau hitungan tuh tahu berarti orang ahli ya, berarti beginilah. Ada begini namanya hitungan yang otomatis tuh. Sekali diceknya tamu langsung angkanya kalkulatornya tuh ada ini. Daripada lihainya orang ulah ilmu nang falak namanya. Hitung-hitung nih. Kada berlaku itu karena Nabi menyuruh di hati jadi bila kada melihat parai. Jadi Nabi itu kada mengarasi bila kada melihat jadi Nabi hitung ada. Bila kada melihat genepakan saban jadi 30. Nah, atau genepakan Ramadan jadi 30. Jadi agama itu kadang menyusahkan kita. Gara-gara kada melihat lalu nangisan, ada perlu nangisan oleh. Deh kan kada melihat kada harus puasaan seharian loh. Tapi pulang Indonesia ini kan luas berapa nang sudah kita menangati lebih 100 mulai Aceh sampai ke Papua nang tukang menghintipakan hilal ini nang tempat-tempatnya nih ada di gunung, ada di tiga laut, ada di Sebut Gedong lah itu tempatnya lebih 100 sudah kali akan hapian satu tempat tuh 10 juga beda 100 kali 10 1000 sudah 1000 pasang mata mungkinlah bulan itu betak 1000 kong menghintipakan awalnya biling lagi mungkin 1000 parah berataan. Nah, amun cangol aja hilalnya ada nama lihat Indonesia. Ya kada pernah rasanya ada adalah gagal kan gagal. Mun gagal mereka kayaknya nama kayak Mam Senin kemungkinan kan gagal hilal. Dapat gagal hilalnya halus. Kita ya nama lihat. Coba orang ngaran usaha jangan akan ulah. Sambil belajar orang kan jadi pengalaman. Itu kan kalau kita 10 kemungkinan nanti orang menghintipakan hilal tuh nyata burung nang tempatnya nyaman yang tilah bukan 10 bisa beratus aja. Namanya kami hilal. Nah itu kisahnya orang masalah penentuan satu Ramadan atau satu Awal di negara Indonesia kita ini. Jadi kita umat hadis Nabi dengan cara melihat. Kita kada melihat, tapi kita percaya dengan orang yang melihat. Nah, untuk menentukan percaya kada percaya dengan orang melihat itu menteri agama memutuskan. Pada menteri agamanya ada melihat tidak, cuma ada orang yang melihat. Menteri agama menerima dengan persaksian orang itu. Cukup 2 orang saksi dari 1000-an terus deh. Yang 1000 ikong kan menghintipakan hilal. Berdua kan melihat diterima yang maka diputuskan 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah. Ya begitulah harinya ketentuannya. Ini kita baca dulu untuk hari ini. Nah, semoga kita dapat mengamalkan dengan baik dan kita mendapatkan insyaallah petunjuk dari Allah Taala untuk melakukan hal yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna ma anta 'alamu minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.